religius, mari kita berdoa. Nah, siapa yang mau pimpin doa hari ini? Oke, silakan kita ke depan ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, setelah berdoa, kita melanjutkan dengan tepuk karakter ya. Lanjut kita. Tepuk karakter. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Salam karakter. cerdas, menerangkan, berkarakter, luar biasa hebat. Nah, kita lanjut ya, langsung menyanyikan lagu nasional. Ya. Mau nyanyi lagu apa ini? Ya, kompak sekali. Oke, silakan kita dipimpin temannya. Yang keras ya, yang semangat. 1, 2, 3, mulai. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kantong badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, kita silakan duduk. Anak-anak yang lain juga boleh duduk. Selamat pagi anak. Ya, semangat sekalian. Nampaknya padahal bapak bilangnya selamat pagi, bukan semangat pagi ya. Kalau semangat pagi menurut kalian pagi tetap semangat luar biasa. Juga bapak ya, itu artinya kalian sudah sangat semangat. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, ada yang sakit? Ada yang merasa tidak enak badan? Semua siap untuk belajar? Mau sarapan di rumah? Iya, kalau begitu bapak harapkan semangatnya terus sampai akhir pembelajaran. Nah, sebelum mulai pembelajaran seperti biasa bapak absen dulu ya. Bapak lihat di sini satu orang yang ke sekolah ya, yaitu Fernanda. Fernanda sama? Oh iya, sama Risma ya. Risma kenapa dia? Kemarin bilang nari katanya ya. Sekarang masih belum ada keterangan. Kalau Fernanda dia masih izin sembah. Oke anak-anak ya, mungkin nanti Risma ngirim ke grup WA dia kenapa tidak masuk. Jadi anak-anak kalau tidak sekolah ya harus mengirim kabar ya. Sekarang kan gampang, sudah ada grup WA. Kalian tinggal kirim aja satu bapak yang minta izin karena alasannya ya. Kalau dulu anak-anak harus buat surat ya, sekarang sudah dipermudah. Jadi sebaiknya kalau tidak sekolah ya harus meminta izin agar gurunya tahu ya kemana sih anak-anak, agar nanti di absen ini bapak bisa catat ya. Kalau misalnya sekarang Risma tidak ada kabar, bapak tulis TK tanpa keterangan atau alfa ya. Nah, ya kalau yang izin bapak tulis izin, karena nanti absen ini juga akan mempengaruhi penilaiannya seberapa rajin kalian untuk datang ke sekolah. Oke anak-anak, berdoa sudah, kemudian absen juga sudah. Nah anak-anak, coba kalau sudah siap belajar harus ada apa di atas mejanya? Dan belum ada buku, silakan dikeluarkan buku dan alat tulis ya.
Itu gambar apa aja sih? Pelangi, matahari, lampu, sama bintang. bintang ya. Nah, benda tersebut semuanya mengeluarkan cahaya ya anak-anak ya. Termasuk hari ini. Hari ini gimana cuacanya? Cerah nggak? Kenapa bisa cerah? Kenapa cuaca hari ini? Karena ada matahari atau mataharinya tidak tertutup oleh awan ya. Jadi itu yang membuat hari ini cerah. Nah, padahal kita kan di dalam ruangan ya. Kenapa kita bisa ikut juga di dalam ruangan ini terang? Kenapa? Karena ada kaca. Berarti matahari itu bisa dia menembus kaca, gitu ya? Makanya di dalam ruangan kita jadi terang ya. Oke ya. Kita cari tahu nanti ya, apakah benar matahari bisa menembus kaca? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kita akan belajar tentang cahaya dan sifatnya. Ya, nah, ya. Jadi hari ini kita akan belajar cahaya dan sifatnya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, jadi anak-anak agar mampu mengenal jenis-jenis sifat cahaya. Kemudian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih sifat-sifat cahaya itu? Ya, kemudian bisa juga mencocokkan mana sih yang termasuk sifat cahaya, ya, contoh sifat cahaya dengan sifat cahaya itu sendiri. Kemudian yang terakhir anak-anak juga nanti akan belajar tentang cerita non fiksi. Oke, anak-anak sudah siap untuk belajar? Sudah. Kalau sudah siap untuk belajar, sekarang Bapak akan bagikan bahan ajar dan LKPD. Ini 1/2 ya anak-anak ya. Satya bisa langsung duduk di depan saja sama kakak ya 1/2 ya. Biar apa? Ini ya. Dua ya dapat ya. Yang satu LKPD, yang satu bahan ajar. Dua dapat dua. Beda-beda tapi juga 1/2 semuanya. Beda-beda, yang satu bahan ajar dan yang satu LKPD. Oh, belum dapat. Nah, anak-anak, coba perhatikan dulu ke depan. Jadi yang pertama ya, kita akan membaca dulu, ya, membaca dulu teks yang berjudul Sang Penemu Periskop. Nah, anak-anak perlu diketahui ya, anak ya, teks ini merupakan teks non fiksi. Ya, anak-anak ya. Jadi ini teksnya non fiksi. Silakan anak-anak baca dulu ya. Kemudian setelah anak-anak baca, baru anak-anak kerjakan LKPD. Ya, LKPD yang paling pertama, isi teks ceritanya apa? Apa isinya? Ya, kemudian pengetahuan baru apa yang kalian dapat? Pengetahuan baru tahu kan? Ya, apa sih yang sebelumnya kalian nggak tahu, sekarang kalian tahu jadinya di sini. Kemudian kata-kata yang sulit, kata-kata yang tidak kalian mengerti bisa ya ditulis di sana ya. Oke, kerjakan 1/2 dengan teman sebangkunya.
Ya, bismillah.
Oke, lebih 3 menit ya. Tunggu, usah ini aja dulu. Udah. Oke anak-anak, yang Bapak rasa semuanya sudah selesai ya? Sudah selesai semua? Oke, sekarang kita bahas ya. Bahasnya kita tanya jawab saja ya. Siapa yang mau ke depan baca hasil jawabannya? Ayo, siapa? Jangan ragu-ragu. Atau Bapak tunjuk aja ya. Bapak tunjuk aja apa mau angkat tangan sendiri ke depan? Hah? Oke, Bapak tunjuk kalau gitu coba Bung. Coba dulu baca isi teksnya Bung ya. Bung ada dulu. Jangan ke sana, biar nggak kelihatan. Coba yang lainnya dengarkan ya. Periskop. Jadi menurut jawabannya Agung, isi teksnya adalah Thomas H yang menemukan periskop. Ada jawaban lain? Kira-kira? Hah? Siapa? Siapa yang berbeda? Coba, Oisa, sama Stephen. Apa jawabannya? Baca coba. Isi cerita tentang kapal selam. Oke, siapa yang setuju dengan Stephen? Tentang periskop? Tentang kapal selam. Siapa yang setuju sama Oisa? Coba angkat tangan. Siapa yang setuju dengan jawabannya Oisa? Gak ada? Kalau yang setuju dengan jawabannya Agung, coba angkat tangan aja, angkat tangan. Oke ya, berarti semua setuju dengan jawabannya Agung ya. Jadi yang benar itu ya, Stephen dan Oisa. Jadi isinya memang menceritakan tentang Thomas H. Doughty ya, seorang ilmuwan yang menemukan alat optik bernama periskop. Oke. Nah, kemudian pengetahuan baru apa yang Agung dapatkan? Tentang Thomas H yang membuat periskop untuk para kapal selam. Oke. Jadi Thomas H ini membuat periskop ya untuk kapal-kapal selam agar memudahkan dia melihat sesuatu yang berada di luar jangkauannya. Ya. Jadi itu pengetahuan barunya yang didapat Agung. Coba Bapak tanya sekarang Gita dan Nadia. Pengetahuan baru apa yang kita dapat? Coba berdiri Gita dan Nadia. Saya baru tahu bahwa di Amerika ada warga yang menemukan periskop. Saya juga baru tahu ada periskop. Oke, bagus sekali ya. Jadi dia baru tahu ya bahwa di Amerika ada warga yang menemukan periskop, dan Gita dan Nadia juga baru tahu kalau ada alat yang namanya periskop. Apakah sebelumnya kalian sudah tahu periskop? Nah, belum. Jadi setelah membaca teks ini kalian jadi tahu apa itu periskop. Oke. Kemudian kata-kata sulitnya apa? Berspesialisasi. Apa itu berspesialisasi?
Hah? Ada yang bisa membantu? Yang mana itu ada berspesialisasi itu? Oh iya, ya. Apa itu? Berspesialisasi itu artinya berkemampuan khusus. Ya, spesialisasi atau spesialis memiliki kemampuan khusus. Ada lagi yang menemukan kata-kata sulit? Coba diangkat aja tangannya, nanti Bapak bisa bantu jawab agar kalian terus. Coba kita apa? Hah? Mana itu? Nah, yang di mana itu? Yang di mana? Yang Oh, daerah ya, itu salah anak-anak ya, itu daerah pinggir sungai ya, bukan desesnya. Oke, ada lagi kata-kata sulitnya. Anak-anak misalnya alat optik tahu? Nah, kenapa nggak ditulis di kata-kata sulit? Harusnya ditulis ya. Apa itu alat optik? Alat-alat yang berhubungan dengan pencahayaan ya, dan kaca gitu ya. Kemudian anak-anak tahu objek? Hah? Tahu objek nggak? Hah? Tahu? Iya, kalau sudah tahu nggak usah ditulis ya. Yang nggak tahu ya, Bapak tanya kalau gitu. Monitor tahu nggak? Hah? Tahu monitor? Monitor itu adalah layar elektronik ya, yang untuk mengamati sesuatu. Nah, gitu anak-anak ya. Nanti kalau ada kata-kata yang tidak diketahui artinya, itu namanya kata-kata sulit. Itu ditulis. Ya, ditulis. Tanya ke Bapak agar anak-anak tahu artinya. Ya, oke anak-anak? Kita kasih tepuk salut dulu buat Agung tadi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Silakan Agung dulu. Nah, anak, tahukah anak-anak tes yang anak-anak baca tadi merupakan tes non-fiksi. Nah, apa itu tes non-fiksi? Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat ya berdasarkan kenyataan atau fakta yang terjadi sebenarnya. Ya kan ya? Jadi sebenarnya ini benar ini tentang penemu periskop tuh. Ada orang dulu benar namanya Thomas Alva Edison. Benar itu namanya ya. Dan benar dia yang menemukan periskop. Makanya disebut teks non-fiksi karena kejadian yang diceritakan itu nyata. Berbeda dengan misalnya cerita timun mas. Apakah benar ada timun mas? Nah, itu hanya khayal. Kemudian buto hijau. Apa benar ada buto hijau? Nah, ya itu namanya tes fiksi, khayalan. Bedanya dengan tes non fiksi, kalau tes non fiksi adalah kenyataan atau fakta. Kalau tes fiksi adalah khayal. Oke? Tes non fiksi ada dua. Coba siapa yang bisa bantu Bapak itu baca? Tes non fiksi. Coba Agung ya, Agung. Baca Agung, jelaskan ke teman-temannya. Agung bantu Bapak sekarang menjelaskan ya. Tes non fiksi itu ada dua. Apa aja begitu? Ya boleh di situ juga baca. Non-fiksi murni berisi pengembangan yang berlandaskan data. Ya, kalau non fiksi kreatif Sebuah data yang berkembang berdasarkan imajinasi penulis. Hal ini dilakukan agar tulisan tersebut dapat menyambung nalar atau pikiran pembaca serta emosi pembaca dalam menyatakan gambaran yang lebih spesifik seperti novel, puisi, dan prosa. Oke, terima kasih Agung ya, Bapak. Silakan Agung, duduk dulu. Nah, anak-anak, seperti yang dijelaskan oleh Pak Guru Agung. Nah, dia Pak Guru Agung menjelaskan ya. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Guru Agung, teks non fiksi itu ada dua, ya. Ada non fiksi murni dan non fiksi kreatif. Kalau non fiksi murni, apa kejadian yang ada, yang nyata itu, semua disalin tanpa diedit, ya, tanpa diubah-ubah lagi. Kenyataannya memang seperti itu ditulis. Kalau yang kreatif ditambahkan dia, ya, ditambahkan unsur-unsur lainnya agar lebih agar ceritanya lebih menarik. Oke, anak sudah paham ya? Jadi itu yang
yang namanya teks non fiksi. Nah, sekarang kita baru belajar menghubungkan ya. Cerita yang tadi tentang apa? Sekali lagi anak-anak. Teksnya non fiksi. Kalau isi cerita sang penemu periskop itu apa? Tentang menemukan periskop. Nah, apakah hubungannya atau adakah hubungan antara periskop dan cahaya yang akan kita pelajari hari ini? Sekarang kita akan cari tahu anak-anak ya. Nah, cahaya. Anak-anak pernah bercermin nggak? Pernah dong. Siapa yang pagi-pagi bercermin? Semua ya. Ngapain biasanya bercermin? Sisiran. Apa lagi? Pakai baju ya, masukin baju ke celana ya, biar rapi kan, harus lihat cermin. Nah, kenapa sih kita bisa melihat diri kita di cermin anak-anak? Pernah nggak berpikir? Bisa ya kita melihat diri kita di cermin? Ya kan? Atau misalnya kalian ke danau atau sungai, kemudian airnya jernih, bening. Kalian bisa lihat wajah kalian kadang-kadang di air kan? Kenapa sih? Apa sih yang menyebabkan kira-kira? Tahu nggak anak? Hah? Tahu? Kalau kita tahu silakan apa? Tahu? Apa yang menyebabkan? Cahaya. Oke, Stephen bilang cahaya. Benar ya, cahaya. Tapi ada nanti sifat-sifat cahaya yang bisa menyebabkan hal itu bisa terjadi. Sekarang kita akan kita akan pelajari dulu cahaya. Apa itu cahaya anak-anak? Kalau anak-anak sih tahu cahaya itu apa ya, tapi pengertiannya apa? Cahaya adalah energi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Benar nggak betul cahaya? Untuk apa cahayanya? Jemur baju ya, Wesa. Apa lagi? Hah? Jemur kerupuk. Apa namanya? Fotosintesis. Bagus sekali ya. Tumbuhan membutuhkan matahari untuk melakukan fotosintesis. Kemudian apa lagi? Menerangi ruangan seperti kita ya, untuk keberlangsungan hidup seperti tadi fotosintesis. Ingat nggak zaman COVID kita ya? Disuruh apa? Enggak, yang berhubungan dengan cahaya. Ya, disuruh berjemur kita ya. Itu untuk kesehatan kita. Jadi matahari sangat penting ya. Contoh tanaman yang membutuhkan cahaya matahari untuk membuat makanan. Ini namanya proses fotosintesis. Nah, sifat cahaya. Ada berapa sifat cahaya anak-anak? Ada? 2. Berapa? 4. Siapa yang mau bantu Bapak baca? Coba Tata ya, silakan. Dari sana aja, Tata. Berdiri Tata. Baca ini aja. Berdiri. Yang keras ya. Merawat lurus, menembus benda bening, dapat dipadukan, dapat dibiaskan. Iya, ada 4. Makasih ya Tata. Silakan duduk kembali. Jadi sifat cahaya ada 4 yang akan kita pelajari ya. Sebenarnya masih ada beberapa lagi sifat cahaya ya, tapi kita fokuskan belajar yang ini aja. Ada 4, yaitu merawat lurus, kemudian menembus benda bening, dapat dipadukan dan dapat dibiaskan. Nah, sekarang kita cari contoh-contohnya ya. Kalau merambat lurus ya, siapa yang mau bantu baca? Coba silakan Stephen ke depan. Pak Guru Stephen sekarang namanya ya. Guru silakan bantu Bapak baca, jelasin ke teman-temannya. Sifat cahaya yang merambat lurus akan terjadi jika melewati satu medium perantara. Contoh sederhananya yaitu ketika menyalakan sirukan ke depan, maka cahaya akan merambat lurus sesuai dengan arah yang diinginkan. Oke, Pak Guru Stephen, terima kasih ya sudah membantu. Silakan duduk kembali. Nah, seperti yang dijelaskan Pak Guru Stephen tadi. Ya, sifat cahaya merambat lurus jika dia melewati medium perantara. Senter ya? Pernah pakai senter? Pernah. Untuk blitz HP itu kan misalnya kan, kalau kita arahkan ke sana, ya cahayanya akan ke sana. Mungkin ke sana. Mungkin ke sana. Nah, benar nggak? Benar.
Pernah lihat cahaya belok-belok? Nah, yang pasti dia lurus. Karena itulah sifat cahaya yang merambat lurus. Kemanapun kita arahkan ke sana. Ya, sama seperti matahari. Matahari merambat lurus. Kemudian yang kedua, siapa mau bantu aku baca? Menembus benda bening. Silakan Cynthia. Bu Guru Cynthia. Oke, makasih ya Guru Cynthia. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, seperti yang disampaikan oleh Bu Guru Cynthia tadi. Ya, jadi cahaya itu bisa menembus benda bening. Ya, asalkan benda itu sudah bening, bisa ditembus. Contoh benda bening apa tadi? Bika, plastik, air jernih, dan botol bening. Kalau kaca ini benda bening nggak? Ya. Makanya tadi Bapak tanya sebelumnya kan, kenapa sih kita di ruangan ini terang? Karena ada cahaya. Sifat cahaya yang mana? Cahaya yang menembus benda bening. Coba kalau ini semua tembok, nggak ada kacanya. Tembok kan bukan benda bening. Ya, kalau semuanya tembok, apakah cahaya bisa masuk ke dalam? Nah, ya makanya rumah-rumah itu perlu adanya jendela yang terbuat dari kaca agar rumahnya tidak gelap. Ya, sekarang ngerti kan? Ya, sifat cahaya. Kemudian yang ketiga, siapa mau bantu Bapak baca? Oke, coba Bu Guru Meta. Silakan Bu Guru Meta ya. Oke Meta, Bu Guru Meta, terima kasih sudah membantu Bapak ya. Lain kali Bu Guru harus lebih belajar lagi bacanya biar lancar. Ya, oke, Guru silakan. Nah, anak, seperti yang dikatakan Bu Guru Meta ya, jadi cahaya itu dapat dibiaskan ketika dia menembus yang medium atau benda yang kerapatannya berbeda. Contohnya seperti ini lah. Saya ke lubang pensil ke gelas yang berisi air. Pasti agak dia kadang-kadang membesar ya, kelihatannya pensilnya. Koin juga misalnya, masukin koin uang logam ke dalam air, pasti dia akan lebih besar. Itulah karena sifat cahaya membias dia ya. Ketika menembus objek, ketika menembus air dari kaca ke air, dia kan kerapatannya berbeda. Kalau kaca itu kan sangat rapat ya. Kalau air itu kan masih ada renggang-renggang medium, dia akan dibias. Nah, contoh pembiasan cahaya juga atau penguraiannya adalah matahari besar ya. Matahari mana? Pelangi. Adanya pelangi itu karena pembiasan atau penguraian cahaya. Kemudian pernah nggak main gelembung-gelembung? Pernah. Karena berwarna kan gelembungnya kan. Nah, itu contoh pembiasan atau penguraian cahaya. Nah, yang terakhir, siapa mau bantu Bapak? Terakhir, yang cowok sekarang, coba Pak Guru Tete. Pemantulan refleksi atau pencerminan adalah sifat cahaya dalam proses terkenalnya petualangan pantulan cahaya kembali dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua macam, yaitu pantulan teratur dan pantulan gaung. Oke, bagus sekali ya, lancar bacanya Pak Guru.
pemantulan. Ingat nggak tadi? Pagi-pagi kalian ngapain sebelum sekolah tadi? Nah, kenapa sih bisa kelihatan muka kalian di cermin? Itu karena sifat cahaya yang bisa memantulkan cahaya. Jadi dipantulkanlah cahaya itu sehingga muka kalian kelihatan di cermin. Coba kalau matiin lampunya di ruangan tertutup bercermin, kelihatan nggak? Hitam ya kayak hantu. Ya, maka dari itu perlu adanya cahaya yang memantulkan untuk membantu cermin itu. Oke anak-anak, jadi sifat cahaya ada berapa? Ada 4. Apa aja? Coba lihat di bukunya, ada apa aja? Yang pertama, merapat lurus, kemudian tembus benda ketiga, ya, dapat dibiaskan dan dapat dipantul. Oke anak-anak ingat ya, merapat lurus, menembus benda bening, dapat dibiaskan dan dapat dipantul. Itulah sifat cahaya. Nah, sekarang anak-anak coba kerjakan LKPD, mencocokkan itu. Coba lihat LKPD yang ini. Mencocokkan sifat cahaya. Nah, ini LKPD 2. Silakan tinggal isi garis saja. Gampang ini. Ayo. Bentar, kita lihat ya. Sudah. Jangan bingung ya, baru dapat tadi.
Dilanjutkan aja ya sekalian anak-anak ya. Sekalian anak-anak juga kerjakan LKPD ya. Dua ini ya. Contoh-contohnya ya. Saya merapat lurus ya. Ya. Kan tadi Bapak sudah kasih contoh, boleh itu Pak. Ya. Oke, Bapak kasih waktu 15 menit ya.
gambarnya? Benar sudah. Bukan satu semua buat semua sih ya. Warna cerah benar. Lagi 5 menit anak-anak ya. Oke anak, sudah ada waktunya. Silakan. Sudah semua selesai? Sudah. Oke, silakan sekarang Bapak tunjuk kelompoknya kita ke depan mewakili. Satu orang aja baca. Silakan kita dengan dia ke depan. Mulai dari yang ini dulu kita. Oke. Gambar A. Halo anak-anak. Perhatikan ya. Gambar A. Oke, benar nggak? Gambar A cahaya dapat menembus warna bening. Yang gambar pensil dimasukkan ke dalam gelas ini.
Hah? Ada jawaban lain? Bapak sudah jelaskan tadi padahal. Ya, apa Dadang? Kalau Dadang? Iya, cahaya dapat dibiaskan. Ya. Oke. Bagus ya, kasih tepuk salut dulu buat Tata. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Kita ya. Kemudian gambar kedua. Oh, gambar kedua saya dapat biaskan. Harusnya apa? Kalau yang tadi sudah dibiaskan, gambar kedua apa harusnya kita? Ya, cahaya dapat merambat bukan senter ya. Seperti yang Bapak jelaskan tadi. Yang gambar ketiga. Ya, betul ya. Cahaya dapat dipantul. Ada yang salah? Benar semua? Nomor tiga. Kemudian yang gambar terakhir. Cahaya dapat nomor dulu. Salah ya. Apa harusnya? Ya, bagus sekali Agung. Cahaya dapat menembus benda. Kasih tepuk salut dulu buat Agung. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kemudian yang kedua. Sekarang nyari contohnya ya. Contoh sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Waduh, bagus sekali ya, pintar sekali, betul jawabannya. Kemudian cahaya dapat dibiaskan. Apa? Oke ya, kemudian cahaya dapat dipantulkan. Oke, benar sekali ya, sampai kebayangan dunia kita. Kemudian yang terakhir, Plastik yang diberi cahaya matahari, maka cahaya akan menembus plastik. oke, betul ya. Bagus sekali jawabannya kita ya. Kasih dulu tepuk salut yang keras untuk kita dan Nadia. Tepuk salut. Oke, silakan duduk, kita ulang lagi ya. Oke, anak-anak ya. Jadi anak-anak sudah paham ya tentang bagaimana sifat-sifat cahaya ya. Kemudian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih sekarang hubungan periskop dengan sifat-sifat cahaya? Tadi kan sudah baca anak-anak alat atau sang penemu periskop. Jadi dia membuat periskop dengan menggunakan sifat-sifat apa? Sifat cahaya yang mana? Ya, apa sifat? Memantulkan cahaya. Ya, jadi periskop itu cara kerjanya adalah menggunakan pantulan cahaya. Maka dari itu dia menggunakan dua buah cermin. Nah, anak-anak sudah siap untuk membuat proyek? Jadi kita akan membuat proyek. Ya, proyek kita adalah membuat periskop. Nah, sekarang anak-anak silakan dulu duduk atau mencari kelompok ya, yang seperti kemarin saja ya. Duduk berkelompok, silakan. Silakan duduk berkelompok.
sederhana. Anak-anak ya, sudah semua dengan kelompoknya masing? Jadi seperti yang Bapak katakan tadi, kita akan membuat periskop alat optik sederhana ya. Jadi, periskopnya sederhana ya. Nanti Bapak akan putarkan videonya. Kalian sudah membentuk kelompok. Nah, setiap kelompok nanti Bapak akan kasih lembar untuk rencana kerja. Ya, jadi ada alat dan bahan yang perlu disiapkan. Nanti tolong amati videonya ya. Alat dan bahan apa yang ada, tolong dicatat di sini. Kemudian waktunya berapa lama? Kita memerlukan waktu 1 hari. Karena besok alat dan bahannya harus sudah selesai. Pembagian tugasnya gimana? Ini bawa apa? Ini bawa apa? Oke. Kemudian kalau desainnya, anak ya, kalau desain produknya atau proyeknya kita samakan saja. Nanti boleh ditambahkan kalau desainnya anak-anak pengen cat, boleh atau ditempel pakai apa namanya kertas yang warna-warni itu boleh, kardusnya terserah ya. Silakan nanti anak rencanakan desainnya ya. Oke. Ini satu kelompok ini dapat ini ya. Di sini nama anggota kelompoknya ya. Isi dulu namanya. Fernanda nanti masuk ke kelompoknya Rama ya? Juna. Sudah diisi nama kelompok sudah? Kalau begitu, Bapak akan putarkan dulu ya cara membuat periskop. Ya anak semuanya sudah? Perhatikan ke depan sambil anak-anak mencatat alat dan bahan apa yang diperlukan. Oke? Silakan. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar untuk membuat periskop sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, periskop ini biasa dipakai di dalam kapal selam dan juga tank. Untuk prinsip kerjanya nanti kita jelaskan di video ini ya, tetapi sebelumnya kita belajar dulu untuk cara pembuatannya. Oke, langsung aja kita ke cara pembuatannya. Di sini yang kita butuhkan yaitu kardus dengan tinggi kira-kira 30 sampai 50 cm. Kemudian lebarnya di sini aku memakai 5 cm ya teman-teman. Dan yang kita butuhkan lagi yaitu 2 buah cermin datar. Pertama kita buat lubang dulu di salah satu sisi kardus ya teman-teman. Untuk besarnya kalian menyesuaikan besar kardus. Yang kita lubangi 2 saja ya teman-teman, jangan semuanya. Boleh pisau, cutter boleh terserah.
Nah, sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita buat kotaknya. Di sini aku akan memakai lem tembak agar lebih cepat kering. Jika tidak ada, kalian bisa memakai lem biasa atau bisa juga lakban atau selotip. Delapan lem selotip. Punya nggak? Gimana punya? Di rumah punya? Yang dicup tuh. Itu lah bawa saya. Lah, siapa yang lah? Ini tuh dagangan. Namanya apa? Nah, kalau punya boleh bawa ya. Lebih gampang ya. Kalau punya bawa. Nah, sudah seperti ini. Sekarang kita tinggal memasang cerminnya. Untuk cermin kita pasang saling berhadapan ya teman-teman, dan posisi cermin dengan kemiringan masing-masing 45 derajat. Jadi kita lihat di bawah, yang di atas kelihatan. Yang memanfaatkan sifat pemantulan cahaya. Karena baru itu. Sudah anak-anak? Nah, udah jadi itu periskopnya. Sekarang coba dilihat ya. Nah, bisa dilihat ya. Ya. Udah dilihat di dalam. Pembagian tugas. Oke, anak-anak sudah? Coba perhatikan Bapak Lu. Nah, yang perlu atau yang bisa kalian nanti desainnya berbeda adalah dari warna. Ya, warna dan bisa ditambahkan hiasan-hiasan di pinggir-pinggir kardus ini. Kan itu untuk kardus tuh, yang di video itu kan masih polos kardusnya. Kalian bisa nanti tempel itu pakai kertas warna-warni, atau bisa kalian cat, bisa terserah. Kemudian bisa juga ditambahkan bentuk-bentuk lain, seperti waktu kalian menghias apa namanya, bubur kertas itu. Ya, nanti desainnya direncanakan dulu ya. Setelah desain direncanakan, baru waktunya kan sudah 1 hari. Jadi besok anak-anak bawa bahannya semua ke sekolah. Sudah bawa bahannya semua ke sekolah, kita kerja dari awal di sekolah. Tugas anak-anak di rumah adalah mencari bahannya saja. Ya, jadi semuanya kerjanya dari awal di sekolah. Ya. Kemudian setelah itu baru ke anak-anak pembagian tugas. Siapa bawa ini, siapa bawa ini. Ya, sekarang anak-anak buat dulu desainnya sama pembagian tugasnya. Silakan kerjakan. Desainnya, misalnya desainnya, saya mau warnai merah menggunakan apa? Kemudian saya mau buat hiasan di pinggirnya apa? Boleh. Dideskripsikan. Di bawahnya aja. Desain. Ya, satu hari. Ya, boleh.
uang nanti untuk beli cat, untuk beli apa ya. Kalau memang sudah ada di rumah sudah punya boleh ya. Tapi jangan sampai nanti membebani orang tua. Desainnya buat di sini, desainnya buat desain apa, diwarnai apa, kemudian dihiasan apa, di sini desain. Kalau nggak desain boleh, boleh. Desainnya nanti di sini buatnya desain bioskop warna apa, menggunakan apa, kemudian hiasannya apa, posisinya apa. Nah, desainnya ingat pembagian tugasnya jangan sampai lupa. Itu. Kardusnya cari yang agak kekeh, apa namanya kekeh? Keras ya, dengan yang bukan kekeh. Oh, penting ya dia. Oh ya, desainnya belum ya. Silakan. Ya anak, sudah semua ya? Sudah. Alat dan bahan sudah? Sudah. Pembagian tugas sudah? Sudah. Merencanakan desainnya sudah? Sudah. Ingat ya, besok ya? Besok dibawa semua bahan harus tanggung jawab. Siapa yang dapat bawa gunting harus bawa ya, jangan sampai lupa. Oke anak-anak? Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini ya anak? Apa? Teks non fiksi ya, apa lagi? Cahaya dan ya, cahaya dan sifat-sifat cahaya ya anak ya. Jadi kita sudah belajar teks non fiksi, cahaya dan sifat-sifat cahaya ya. Bapak ucapkan juga terima kasih karena anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan dengan semangat. Nah,
sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kalian harus mengerjakan dulu tes evaluasi. Ya, anak-anak, coba cari tempat yang bagus dulu. Atau gini aja, kembali ke tempat duduk masing-masing. Kembali ke bangku dua. Ya, soalnya ini jawab tesnya, biar jawabnya tidak ada yang mencoba ya. Silakan. Jangan digeret, diangkat. Ada di depan lagi. Langsung jawab di sini ya, di sini mereka. Balik ya, apa nanti jadi lagi. Langsung isi nama, langsung jawab isi namanya. Waktunya 10 menit. Silakan udah dapat bisa langsung dikerjakan. Menit ya anak-anak ya.
Kamu udah selesai? Oke, yang sudah selesai silakan kumpul. Udah semua ya? Sama belum? Oke anak, setelah Bapak periksa ya, semuanya tuntas, nilainya di atas 70 ya. Jadi nggak ada yang remi. Namun rata-rata nilainya itu 70, 80, nggak ada yang dapat nilai 100 ya. Jadi nanti harus ditingkatkan lagi ya agar bisa mencapai nilai yang lebih tinggi ya. Tapi kita kasih tepuk tangan buat kita semua karena semuanya sudah tuntas ya. Kita memahami apa yang Bapak ajarkan ya. Oke anak, senang belajar hari ini? Pada bagian mana kalian senangnya? Pada saat ngapain? Tadi apa Juna? Oh, kalau Juna saat kerja kelompok yang lain? Kerja kelompok. Berarti kalian senang kerja kelompok ya? Apa aja kegiatan kita tadi? Tanya jawab kan pertama, kemudian apa? Menonton video, kemudian kerja kelompok ya. Nah, besok kita akan belajar ngapain? Membuat proyek.
berdoa terlebih dahulu. Kita silakan kita. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, selamat siang anak-anak. Sekarang boleh istirahat ya. Silakan.